praktek uji kinerja pada hari ini tanggal 7 Mei 2025. Semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa. Untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu ya supaya pelajaran kita lancar. Mas Koko, coba kita pimpin doanya dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini yang sangat menggembirakan, saya mau bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sumarsi. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Wah, tepat sekali ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari kita pentingnya menjenguk orang yang lagi sakit. Mari kita doakan semoga teman kita Sumarsi dan diberikan kesehatan lagi, bisa berkumpul bersama kita lagi. Amin Allahumma Amin. Oke, sebelum memasuki pelajaran kita yang masalah menjenguk orang sakit, saya bertanya, pelajaran minggu lalu masih ingat apa enggak? Masih. Pelajaran apa? Ayo, masih ingat enggak? Masih ingat ternyata. Saya kira yang diingat cuma mantan saja. Ternyata tidak. Oke, coba kalau masih ingat yang selalu menempel di hati kalian apa? Asmaul Husna dari 99 itu. Coba Mas, siapa yang mau unjuk jari? Ya Pak. Oke, Mas Koko apa? Rahman. Wah, ya Rahman, artinya maha kasih sayang. Coba siapa ini Mbak? Kamu? Ya Fatah, walah yang ahli membuka apapun itu. Wah, alhamdulillah. Oke, sebelumnya lagi kita kan akan mempelajari yang pertama adalah pentingnya menjenguk orang sakit. Yang kedua adalah cara-cara atau adab-adabnya. Yang ketiga adalah hikmahnya. Oke ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita lihat dulu video yang akan saya tayangkan nanti di proyektor kita ini ya. Bisa kita simak masing-masing. Oke? Siap. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya akan tampilkan beberapa video untuk nanti kita pelajari bersama-sama. Bisa kita lihat ya videonya ya. Kita amati dulu dengan saksama, mari kita lanjutkan videonya. Kita lihat dulu ya. Jarak sekujur tubuh suami kaku, hanya jarinya yang bisa digerakkan.
Oke, sudah kita simak semua ya. Oke, tadi kita semuanya sudah menyaksikan video yang telah kami tayangkan di layar proyektor tadi. Jadi, apa hikmahnya atau bagaimana tanggapan kalian jika kalian itu melihat video tersebut? Ada yang mau menanggapi? Saya. Oke, Mbak Sally, apa tanggapannya Mbak Sally? Saya merasa empati dan kasihan. Bagaimana salah apa? Enggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Saya tidak bisa membayangkan jika penyakit itu menimpa pada saya. Iya, iya ya, kan nggak tahu ya yang namanya rezeki, mati, sakit, kan tidak ada yang tahu. Kalau menimpa pada diri kita, apa yang kita harus bayangkan ya? Pasti ya semoga itu yang ada di tayangan tadi kita doakan semoga lekas sembuh. Amin Allahumma amin. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Oh ya, jadi saya teringat setelah kita mempelajari apa tadi video yang telah kita lihat bareng-bareng, saya teringat kisah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau itu di masa-masa dahulu pada waktu mau sholat berjamaah, masih awal-awal Islam itu diajarkan oleh beliau. Pada waktu beliau perjalanan mau ke masjid, itu selalu dilempari oleh nenek-nenek. Saking bencinya nenek itu terhadap baginda Nabi. Mau sholat dilempari, umpamanya zuhur dilempar, nanti asar dilempar, maghrib itu hampir berulang-ulang terus sampai banyak sekali. Tapi di suatu ketika baginda Nabi itu mau sholat berjamaah lagi ke masjid, ternyata nenek tersebut tidak ada dan tidak melempar. Pada waktu baginda Nabi itu sholat, sebelum sholat bertanya-tanya belum dipertanyakan. Terus setelah sholat beliau berpaling, setelah itu bertanya kepada sahabatnya, loh, nenek-nenek yang biasanya ngelempari saya kotoran di mana ya? Kok nggak kelihatan? Terus satu sahabat yang agak ke belakang menimpali, nenek tersebut sedang sakit baginda Nabi. Coba bayangkan kalian setiap hari diejek atau dilempari kotoran, terus mendengar yang menyakiti kalian itu sakit, perasaan itu bagaimana? Alhamdulillah. Manusiawi ya, pasti bilangnya alhamdulillah. Tapi kalau baginda Nabi beda. Baginda Nabi langsung menjenguknya. Habis sholat langsung menjenguk, dan tadi bertanya pada sahabat ke kediaman beliau. Tok tok tok. Ya siapa? Aku Muhammad. Ini saya mau ibaratnya kayak memperagakan ya, saya tidak begitu. Terus ya siapa? Saya Muhammad. Terus masuk. Setelah masuk, ternyata nenek tersebut malah menangis. Loh, pada waktu masuk itu kenapa menangis kamu nenek? Saya sakit tapi tidak ada yang menjenguk. Dan orang yang pertama menjenguk adalah orang yang selalu saya sakiti, saya lempari kotoran, tapi malah ibaratnya yang menjenguk yang paling awal. Terus saat itu juga si nenek mengikrarkan, langsung mengucapkan syahadat, alhamdulillah. Ini adalah salah satu pentingnya, ibaratnya kita ada hikmahnya kita menjenguk orang sakit. Oke, paham? Oke. Yang saya hormati, jadi di sini materinya adalah menjenguk orang sakit sebagai cerminan sikap peduli kita terhadap sesama. Jadi
kalian menjenguk orang sakit. Jadi orang sakit ya ibaratnya ya sakit seperti itu ya teman-teman kita ya. Jadi menjenguk orang sakit di dalam Islam disebut juga dengan istilah iyadah al-marid, yaitu mengunjungi seseorang yang sedang sakit dengan tujuan memberikan dukungan moral, doa, dan menunjukkan empati kita serta kasih sayang sebagai kita sesama muslim. Jadi kita menjenguk orang sakit itu bisa menambah keimanan yang kita kunjungi biar hatinya semakin tegar, kuat, biar bisa menghadapi penyakit atau cobaan yang telah dia rasakan. Jadi biar tidak kecil hati, tidak ibaratnya malah mengkufuri nikmat Allah ya. Ya, dalam Al-Qur'annya dijelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mungkin dengan kita diberikan sakit, kita bisa lebih mawas diri, lebih mensyukuri nikmat. Bahwasanya kadang kita lupa kan, kalau kita tidak sakit, kita kan pasti lupa ternyata kalau sakit itu ya seperti ini ibaratnya nikmatnya. Kalau kita tidak sakit kan paling malah kita lupa, ternyata nikmatnya kita diberikan Allah itu ternyata seperti itu ya. Ibaratnya mata aja kita kelipan, sakit pasti, gak bisa ternyata kita melihat dengan cuma mata kanan doang, gak enak ternyata. Itu baru mata kita kelipan, apalagi setelah kita lihat bersama beliau menanggung sakit seperti itu ibaratnya ya sangat menambah biar kita lebih bersyukur lagi. Jadi kita melihat orang yang sakit itu bisa menambah keimanan kita. Alhamdulillah di hari ini, detik ini, di tempat ini kita berkumpul dalam keadaan sehat. Oke, sekarang saya akan bacakan dalil-dalil tentang menjenguk orang sakit. Di sini diterangkan hadis Nabi Muhammad SAW, hakul muslim alal muslim sittun, kilama hunna ya Rasulullah, qala idza laqidahu fasallam alaih, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansuhaka fansuhlahu, wa idza atasa fahamidal lahafas samathu. Selanjutnya, wa idza marido fa'uduhu, wa idza mata fattabi'hu. Jadi yang pertama, di sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi apabila kita bertemu dengan teman kita, saudara kita, siapapun yang bertemu dengan kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tergesa-gesa pas kita papasan, assalamualaikum, gitu aja nggak apa-apa, nggak usah komplain gitu. Lanjutnya, bila ia mengundangmu maka hadirilah. Jadi apabila kita dapat undangan dari teman, jawabnya pasti apa? Insya Allah, ya kan? Tapi insya Allah itu bukan malah menjadi alasan buat kita itu untuk memungkiri, untuk tidak mengikuti atau untuk membatalkan acara tersebut. Besok ya kita ngopi di kafe sana ya, insya Allah ya, insya Allah, tapi malah menjadi alasan yang untuk tidak hadir. Tidak, jadi insya Allah itu kita niati benar-benar, kita usahakan
nasihatilah. Ya ini juga bahaya ya. Biasanya ada sebuah kayak pepatah atau mungkin quotes-nya anak muda atau gen sekarang melihat FYP-nya seperti ini ibaratnya pria tidak bercerita. Nah, ini bahaya. Padahal bercerita itu penting, meminta nasihat itu penting, dan kita bisa memberikan nasihat itu juga termasuk penting. Malah jangan menjadi teman menjerumuskan temannya, ini tidak baik nanti ya, bahaya nanti. Malah kalau tidak kita nasihati, kita tidak dekati, malah nanti berakhir gantung diri. Astagfirullah, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya bila ia bersin dan memuji Allah. Ya, jadi apabila bersin, haji, kita jawab alhamdulillah. Haji, alhamdulillah, jawabnya ya alhamdulillah. Jadi selanjutnya apabila dia sakit, ya sakit pas seperti yang nanti kita pelajari hari ini. Apabila kita sakit, ya maka kita sambangi, kita dekati, berikan dukungan moral, spiritual. Tadi sudah dijelaskan bisa membawa hadiah, nanti ada adabnya. Tolong nanti kita pelajari bareng-bareng caranya bagaimana, hikmahnya bagaimana, biar kita tahu nanti. Yang terakhir, waidah mata fatabi. Jadi apabila kita ada saudara kita muslimah meninggal, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang lain adalah mulai dari memandikan, mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, baru menguburkan, terus kita mengikuti acara tersebut, terus kita sampai ke liang lahat kalau bisa. Salah satu dari yang kita lakukan juga tidak masalah. Itu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita hari ini. Untuk setelah ini kita nanti akan membuat kelompok kecil. Nanti kita membuat kelompok 3-3. Nanti kita bagi. Terus setelah itu saya akan berikan materi kepada kalian. Nanti diskusikan pada teman-teman kalian. Oke, coba kamu maju ke sini. Kita kelompoknya 3-3 aja. Mas Koko bisa ke sini. Masuk. Amen. Dari sini. Silakan. Gak apa-apa, pakai alat dulu. Kamu sendiri sakit? Oke. Masuk sendiri ya. Paketnya bisa dibuka, terus kita diskusikan bareng-bareng. Yang pertama adalah apa manfaat menjemput orang sakit. Yang keduanya, bagaimana etika yang baik ketika menjenguk. Yang terakhir adalah hikmah-hikmahnya. Setelah itu kita nanti yang kelompok ini sama ini kita presentasikan. Yang di sini nanti etikanya dalam menjenguk orang sakit. Yang kelompok sini nanti membahas tentang hikmah-hikmahnya menjenguk orang sakit. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa didiskusikan dulu kepada teman-temannya. Oke, tadi kan sudah didiskusikan sama teman-teman. Oke, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Tadi sudah saya kasih paket dan juga edarannya di dalam linknya ya, nanti bisa dipelajari lagi setelah ini. Coba dari kelompok ini, coba dari dibagi siapa ini? Oke, enggak, coba Indah, coba berdiri biar nanti teman-teman biar bisa sekalian ibaratnya mempelajari bareng
bareng-bareng. Coba tadi apa? Tugasnya apa tadi? Ada menjenguk orang sakit. Oke, ada menjenguk orang sakit. Coba dibaca dulu hasilnya. Yang ke-1 berniat ikhlas karena Allah. Oke, niat ikhlas ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Memilih waktu yang tepat. Oke, memilih waktu yang tepat. Tidak boleh menjenguk orang sakit jam 2 malam. Terus jam waktunya istirahat. Nanti malah yang sakit malah bisa tambah sakit. Oke, apa lagi, Mbak? Yang ketiga tidak berlama-lama. Oke, jadi menjenguk orang sakit itu ya secukupnya saja. Terus jangan ditambah dengan bumbu-bumbu. Kemarin itu loh, tetanggaku sakit seperti ini meninggal. Nah, ini malah bahaya, malah menjadi depresi. Coba lagi lanjutkan. Yang keempat memberi semangat dan doa. Oke, dan doa, doanya ya. Lanjut. Menjaga kebersihan dan kesopanan. Oke, berarti apalagi kita orang desa ya, dari sawah, habis tandur, habis macul, belum bersih-bersih langsung menjenguk orang sakit. Ya, nanti malah tambah bau. Oke, apa lagi? Yang keenam tidak menyinggung perasaan. Nah, tadi salah satunya ada menyinggung perasaan apa nih? Jangan sampai bilang tetanggaku kemarin kayak gini meninggal, bahaya. Lanjut ya. Membawa hadiah. Oke, bagian seikhlasnya, bagian ya. Terus, Mendoakan di hadapan pasien. oke, semoga lekas sembuh. Jangan semoga cepat mati. Ya, masih sudah. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok ini. Oke, terima kasih coba dari kelompoknya sini. Tadi membahas tentang apa? Hikmah menjenguk orang sakit. Oke, hikmah menjenguk orang sakit. Coba siapa yang mau wakili? Oke, terima kasih. Dulu berdiri saya nanti biar teman-teman bisa ikut mempelajari hikmahnya menjenguk orang sakit apa? Satu. Mempererat ukhuwah Islamnya. Oke, jadi semakin jadi nggak apa ya? Ibaratnya semakin erat gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua meningkatkan empati dan kasih sayang. Oke, meningkatkan empati dan kasih sayang. Oke, lanjut. Yang ketiga memberikan keterangan dan kebahagiaan bagi yang sakit. Oke, membuat kalau kita sakit dijenguk kan rasanya kayak adem ayem. Oh, ternyata saya itu ada yang apa ya, yang memperhatikan gitu loh ya. Coba yang sakit sendirian, tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang berempati, rasanya kan hidup segan namanya mati tak mampu. Oke, lanjutnya lagi Mbak Seli. Yang keempat mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. dapat berkah dan pahala dari Allah. Melakukan kebaikan, insya Allah akan dibalas dengan dua kebaikan. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah berdiskusi bagaimana tadi ada etika-etikanya, ada hikmahnya, sudah kita pelajari bareng-bareng. Oke, sekarang saya ada game atau simulasi biar kalian gak bosan ya. Jadi nanti kita akan bersimulasi kita menjenguk orang yang sakit. Oke, anggap saja ini kita belajar nanti kita kalau menjenguk orang sakit bagaimana biar tidak salah paham. Oke, coba kamu yang nanti yang jadi sakitnya di sini. Oke. Ini Indah sebagai kakaknya. Terus Sally dan Amel nanti menjadi yang menjenguknya. Oke. Coba kamu Indah sini, Indah kamu ya. Indah jadi Amel bisa dari sana dulu ya, kita simulasikan. Kamu tiduran? Iya dong tiduran, nggak apa-apa kan simulasinya kamu ikut sakit sana ayo tiduran. Nggak apa-apa Indah sini, ya itu saya nggak apa-apa tiduran. Sally dari sana. Oh ya, kali ini saya akan menjadi dokternya. Oke. Coba tidur. Ayo enggak apa-apa tiduran. Enggak apa-apa dah. Ayo. Oke ya.
evaluasinya sudah kita lakukan. Ya walaupun sambil tertawa-tertawa tapi ya Evan ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bagaimana caranya, adabnya kita menjenguk orang sakit. Tadi adabnya apa saja, Mbak? Salah satunya niat ikhlas. Ada apa lagi tadi? Ya waktunya harus tepat. Ada bisa membawa hadiah, membawa senyuman. Terus yang paling penting dalam kita menjenguk teman kita atau saudara kita yang sedang kita adalah mendoakan dan memberikan supportnya. Jadi biar tidak oke. Jadi apabila teman kita, saudara kita, yang paling dekat dengan kita sakit, ya mari kita dekati, malah jangan kita jauhi, malah mendoakan yang jelek, malah tidak baik. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir, sebelum saya tutup, semoga pelajaran untuk menjenguk orang sakit ini bisa memberikan tambahan ilmu dan iman kita, biar kita bisa merasakan empati, biar punya ibaratnya sama temannya itu tidak acuh, sama saudaranya tidak acuh, biar hubungannya itu semakin erat. Oke ya. Sebelumnya lagi mari kita berdoa dahulu sebelum pelajaran kita selesai. Doanya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak dosen. Hari ini saya sudah melaksanakan praktek cooking. Nama saya Ahmad Soleh dari LPTK IAIN Ambon. Mengucapkan terima kasih. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi semuanya. Dadah, bisa dadah ke kamera.